تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kan di antara kegiatan rutin masyarakat, kalau ada kematian malamnya ada acara. Kalau ada kematian di pagi hari, malamnya ada bikin makan-makan. Kadang-kadang jamaahnya pulang bawa bungkus makanan. Di zaman Nabi SAW, kalau ada makan-makan, bikin acara makan-makan untuk orang kematian, siapa yang melakukan itu, maka itu dianggap niyahah, dianggap meratap. Kata para sahabat, kunna na'udul ijtima' wa sani'at at-ta'am 'inda ahli al-mayyit minan niyahah. Dulu di zaman Nabi, bila ada yang wafat, kemudian kami bikin kumpul-kumpul dan makan-makan, itu kami dulu menganggapnya sebagai bentuk meratap. Orang di zaman sekarang kan mengerjakannya. Nih ada nih yang muda-muda, ya, pulang ke rumahnya, acara-acara seperti itu langsung dikritisi. Bahkan misalnya meninggal kakeknya, dia tahu kakak-kakaknya, paman-pamannya, tante-tantenya itu belum mengerti, orang-orang masih awam. Kemudian di acara kematian dia nggak bisa tahan, dia langsung mengingkari gitu. Tante-tante, paman-paman, ini bidah semua. Padahal kalau orang awam kita nggak bisa dakwahi yang seperti itu. Kenapa? Karena orang awam mengerti yang seperti itu, mengerjakan perbuatan demikian juga mengertinya dari guru-guru yang dulu. Bila kita kritisi langsung, biasanya nggak akan diterima. Jamaah malah langsung menolak. Ya, yang lebih penting dulu, misalnya orang tua kita belum sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu, meninggalkannya secara total, itu bisa kafir. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda atau pembatas antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkannya maka kafir. Kita punya orang tua yang masih mengerjakan amalan bidah, dan orang tua kita pada saat yang bersamaan tidak sholat 5 waktu. Mana yang lebih didahulukan untuk didakwahi? Sholat 5 waktu. Karena tidak sholat 5 waktu bisa mengiringi mereka kepada kekafiran. Adapun mengerjakan perbuatan bid'ah seperti tadi, itu orangnya tetap muslim, amalannya salah, perlu dikritisi. Tapi kalaupun dia mengerjakannya, dia tetap Islam. Kalau ada orang iqamat waktu orang sekarat, pelakunya tetap Islam. Kalau ada orang wafat dikubur, terus ada yang lompat di dalam situ pergi azan, orangnya tetap Islam. Tapi orang tidak sholat 5 waktu bisa kafir. Nah, kalau kita langsung ngomong, Bapak ini bidah, ini bidah, ini bidah, lama-lama dia marah, kita ngomong apapun nggak akan didengarnya. Akhirnya kita nggak bisa lagi mendakwahi, Pak, sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu kewajiban, kita nggak bisa lagi mendakwahi agar orang tua kita itu mengerjakan sholat, karena dia sudah marah duluan. Kesalahan itu banyak terjadi di kalangan pemuda-pemuda yang tidak bisa melihat mana yang lebih prioritas. Tapi karena darah mendidih, sudah tahu hukum, inginnya orang semua langsung berubah, sehingga kadang-kadang mendahulukan masalah bid'ah ketimbang hal yang lebih urgent. Ya, ibunya misalnya belum pakai jilbab, ibunya kalau keluar rumah pasti buka aurat, maka lebih baik memprioritaskan agar orang tua kita berjilbab, agar ibu kita mau menutup aurat. Itu harus baik-baik ngomongnya, harus merangkul, harus memperlihatkan cinta. Waktu saya menikah dengan istri saya, ini istri saya, ini mama saya, bapak saya, di situ mamanya istri, bapaknya istri. Mamanya istri itu masih pakai topi adat. Kita belikan kainnya, maksudnya biar berjilbab seperti mama saya. Mamanya istri saya enggak mau. Dia bilang, enggak mau. Maunya pakai topi adatnya.
dia buka lehernya, berarti kan dia buka auratnya di hari pernikahan. Ya sudah. Tapi perjuangan 1 tahun, kita pulang kampung, ngajak mama jalan, ngobrolnya enak, ditelepon gimana mak kabarnya, nggak pernah dipaksa-paksa tentang jilbab. Lama-lama suatu kali kami pulang, mama mertua bilang, ayo kita pergi ke kota di Gorontalo, mama mau cari jilbab, mama mau cari baju gamis. Pergilah kami ke kota dengan perbuatan yang baik yang membuat orang tua senang. Lama-lama orang tua minta untuk dia beli hijab syar'i. Tapi kalau kita mengkritisi lebih dulu tentang adat istiadatnya, tentang amalan-amalan yang mungkin senantiasa dia kerjakan, biasanya orang tua akan marah, sehingga tidak mau lagi mendengar dakwah kita yang lain.